I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, di sini saya akan membahas tentang motivasi dan emosi dengan dosen pengampu Ibu Imasari Ramadhani MPD. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah kekuatan tenaga, keadaan yang kompleks, kesiapsediaan dalam diri manusia atau individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu baik disadari ataupun tidak disadari. Selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber motivasi. Yang pertama ada intrinsik, di mana sumber ini adalah suatu perilaku yang dikategorikan didasari motivasi bila perilaku tersebut berhubungan dengan fungsi perilaku tersebut. Contohnya makan karena merasa lapar. Kedua, ada intrinsik, di mana sumber ini adalah bila dari perilaku tersebut tidak berhubungan langsung dengan perilaku tadi. Contoh, makan karena menghargai tawaran teman meskipun tidak lapar. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam motivasi. Yang pertama itu motivasi primer atau dasar bersifat tidak dipelajari. Contoh, seseorang sedang belajar, tiba-tiba mendengar teriakan, "Tolong!" Maka tanpa berpikir lagi, orang tersebut akan bangkit dan mencari sumber suara tadi. Yang kedua, motivasi sekunder berkembang dalam diri individu karena pengalaman dan dipelajari. Contohnya, seseorang merasa takut dan bersembunyi ketika mendengar sirine pada masa perang karena biasanya akan ada serangan. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi motivasi. Motivasi mempunyai beberapa fungsi, di antaranya A. Sebagai dorongan atau kekuatan oleh individu untuk melakukan sesuatu. B. Sebagai suatu respon yang dipelajari. C. Sebagai energi. D. Sebagai perantara pada organisme atau manusia untuk manusia itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya ada teori-teori motivasi. Ada beberapa teori motivasi yaitu A. Teori insting atau naluri. Seseorang tidak memiliki tujuan dan perbuatan, tetapi dikuasai oleh kekuatan-kekuatan bawaan yang menentukan tujuan dan perbuatan yang akan dilakukan. B. Teori dorongan, bahwa individu memiliki dorongan-dorongan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam berperilaku. C. Teori kognitif, di mana seseorang harus memiliki perilaku mana yang mesti dilakukan yang akan membawa manfaat bagi dirinya. Menurut Michael Land, ada 3 hal yang melatar belakangi motivasi seseorang. Yang pertama, the need for achievement, atau kebutuhan akan prestasi dan pencapaian. Kedua, the need for authority and power, atau kebutuhan akan kekuasaan. Dan yang ketiga, the need for affiliation, atau kebutuhan akan afiliasi atau keanggotaan. Selanjutnya, kita akan membahas emosi. Apa itu emosi? Emosi dalam psikologi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Terdapat beberapa pakar yang mendefinisikan pengertian emosi. Di antaranya A. James dalam buku Purwanto dan Mulyono tahun 2006 mendefinisikan emosi adalah keadaan jiwa yang menampakkan diri dengan sesuatu perubahan yang jelas pada tubuh. B. Chapin pada tahun 2002 mendefinisikan emosi adalah suatu keadaan yang terangsang dari organisme yang mencakup perubahan-perubahan yang didasari yang mendalam sifatnya dan perubahan perilaku. Selanjutnya ada teori-teori emosi. Yang pertama ada teori visual feedback, kedua teori James Lange, ketiga teori Cannon-Bard, yang keempat teori Schaefer-Singer, dan kelima ada teori cognitive operation. Terus ada fungsi emosi. Yang A sebagai pembangkit energi. Tanpa emosi tidak sadar atau sama dengan orang yang mati, karena hidup artinya merasai, mengalami, bereaksi, dan bertindak. B. Sebagai pembawa informasi, yaitu keadaan diri sendiri dapat diketahui melalui emosi. Contoh, ketika bahagia berarti mendapat sesuatu yang disenangi, dan begitu pula sebaliknya. C. Sebagai komunikasi, contohnya seorang pembicara yang menyertakan seluruh emosinya dalam berpidato
dirasa lebih hidup, lebih dinamis, dan dianggap lebih meyakinkan. Selanjutnya, ada macam-macam emosi. Yang pertama ada emosi senang, umumnya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membuat kesenangan dalam hidup. Kedua, ada emosi marah. Marah adalah emosi yang paling populer dalam percakapan sehari-hari. Banyak perilaku yang menyertai emosi marah, mulai dari tindakan diam atau menarik diri hingga ke tindakan yang agresif. Emosi marah dikenali melalui perubahan raut muka atau merah padam, nada suara yang berat atau sedang menyerang, dan lain-lain. Dan terakhir, kita akan membahas tentang hubungan antara motivasi dan emosi. Adanya emosi menyebabkan seseorang merasakan senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, dan sebagainya. Sedangkan motivasi menyebabkan seseorang melakukan sesuatu dan bertahan dalam melakukannya, dan ditandai dengan timbulnya reaksi dan perasaan untuk mencapai tujuan.